Dalam hal ini diucapkan oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang terhormat Bapak Haji Sudirman SHMH, dan yang kami hormati Bapak para staf ahli gubernur, para asisten, para kepala OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang hadir pada acara Sekolah Suku kali ini di SMA Titik Teras Provinsi Jambi yang kita cintai ini. Dan yang kita muliakan Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi beserta organisasi Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid BKPRI Provinsi Jambi, para pejuang suku, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru SMA Titik Teras, kemudian yang tersayangi para siswa dan siswi SMA Titik Teras yang kita sayangi dan kita cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara pada acara Sekolah Suku pada kali ini diawali dengan yang pertama sambutan Gubernur Jambi yang akan disampaikan yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi kepada Bapak Haji Sudirman SHMH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya menyampaikan salam dan permohonan maaf Bapak Gubernur serta Bapak Wakil Gubernur sesuai dengan jadwal sesungguhnya beliau Pak Gubernur dan Wakil Gubernur akan hadir pada subuh hari ini. Oleh karena sesuatu dan lain hal beliau berhalangan, mereka berdua berhalangan. Insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan yang lain Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur bisa berjamaah bersama Bapak Ibu, para adik-adik, para siswa-siswi SMA Titik Teras. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk dapat hadir sama-sama dalam agenda safari subuh Bapak Gubernur di keluarga besar SMA Titik Teras Jambi. Salawat dari salam Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Allahumma Dan shalli wa niatkan kepada diri kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akui kita sebagai umat Rasulullah yang senantiasa melaksanakan risalah dan ajarannya secara kafah, tidak menambah atau mengurangi apa-apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Yang kami hormati para asisten, para staf ahli gubernur, para kepala OPD, para kepala biro pemerintah Provinsi Jambi. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Provinsi Jambi, Pak Haji Hafiz Hussein. Yang kami hormati Majelis Ulama Provinsi Jambi atau wakil
yang kami sayang, kami banggakan. Bapak Ibu sekalian ini, mohon maaf kedatangan kami sebagai satu persatu. Rangkaian kegiatan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur melaksanakan subuh berjamaah, khususnya pada setiap Jumat pagi keliling dalam lingkup pemerintah Provinsi Jambi, sesungguhnya adalah dalam rangka membangun silaturahmi kebersamaan antara pemimpin dengan rakyatnya. Oleh karena itu, program ini bagian dari program yang sangat mulia, sangat baik sekali dalam menampung aspirasi. Karena aspirasi masyarakat tidak mesti disampaikan dengan surat, tidak mesti harus disampaikan dengan demonstrasi. Aspirasi bisa disajikan dalam suasana kekeluargaan secara berjamaah yang sering juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kegiatan ini kegiatan yang patut didukung oleh kita bersama, karena ini bagian dari upaya mendekatkan para pemimpin di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, terutama Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, untuk selalu dekat dengan rakyat. Kita berharap agar kegiatan ini terus berlanjut. Di samping itu juga Bapak Gubernur berharap agar rangkaian sholat subuh berjamaah pada akhirnya bisa seramai sholat Jumat yang biasa kita laksanakan pada saat sholat Jumat. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian mungkin bisa sering kita temui kalau sholat subuh itu, kalau satu baris dalam satu masjid sudah baris. Biasanya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang sholat subuh berjamaah. Tidak di sini, kalau di sini ramai terus dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ramai terus. Karena memang sekolah berasrama. Para pembinanya, para dewan gurunya sudah bersama-sama berkomitmen untuk selalu memeriahkan masjid karena sudah bagian dari program kegiatan sekolah. Berbeda kalau masjid-masjid yang tidak berada dalam lingkup masyarakat. Biasanya sholat subuhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Masjidnya sangat luar biasa. Yang hadir pun usianya 50, 60, 70. Kira-kira tidak akan lama lagi seperti itu. Jarang sekali kita temui adik-adik muda yang usianya masih belasan. Para pemimpin, calon-calon pemimpin bangsa, adalah Bung Karno, berikan saya 10 pemuda, akan saya ikut bisa. Karena memang sangat luar biasa. Pak Gubernur sesungguhnya berharap agar kelilingnya subuhnya Pak Gubernur tiap Jumat itu bukan banyak dihadiri oleh orang tua, tapi banyak dihadiri oleh anak-anak muda, tidak putra maupun putri, karena adik-adik semua yang saya sayangi, adik-adik semua para siswa SMA yang teras putra maupun putri adalah harapan bangsa. Kami akan berakhir masanya dan tiba giliran 15 atau 20 tahun yang akan datang, adik-adik akan memimpin negeri ini. Mudah-mudahan tidak hanya memimpin Provinsi Jambi, tapi bisa juga memimpin Indonesia maupun memimpin dunia. Amin. Mungkinkah itu? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Allah punya rencana, kita punya usaha. Usaha ditentukan oleh kita semua. Pernah bermimpi kan adik-adik yang putra maupun putri akan sekolah di SMA Tiga Teras? Mungkin jauh-jauh hari tidak pernah bermimpi. Tapi adik-adik patut bersyukuri bisa bersekolah di SMA Tiga Teras melalui mekanisme seleksi. Banyak juga yang tidak diterima, adik-adik bisa diterima. Manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan peluang belajar yang sudah ditetapkan oleh keluarga besar SMA Tiga Teras dengan sebaik-baiknya. Salah satu keberhasilan dalam
apapun itu, sekolah, berusaha, adalah disiplin dan menekuni sesuatu yang kita kerjakan. Di samping itu tidak boleh kita melupakan perintah-perintah Allah yang sudah diwajibkan bagi kita umat muslim. Pintar, ya. Punya kualitas moral, ya. Punya jiwa pemimpin, ya. Apakah bisa dibangun dengan simsalabim? Tidak. Melalui proses kesempatan yang ada di adik-adik yang masih di daerah sini, gunakan sebaik-baiknya arahan bimbingan dari majelis guru, kepala sekolah, maupun para pembina wilayah lain. Pendiri Provinsi Jambi ini berharap agar adik-adik yang sekolah di SMA 3 Teras mampu bersaing dalam skala nasional, tetapi di samping itu adik-adik juga punya akhlakul karimah yang baik. Karena itu, manfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih bagi keluarga besar SMA 3 Teras, amal bakti Bapak Ibu, untuk adik-adik kita yang sekolah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang berkekalan, diterima oleh Allah SWT. Amin. Dan menjadi asbab turunnya hidayah bagi Bapak Ibu yang sudah berjasa besar bagi tumbuh kembangnya SMA 3 Teras di Provinsi Jambi. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Mudah-mudahan dengan sambutan beliau bisa menumbuhkan semangat bagi adik-adik kita, siswa dan siswi SMA 3 Teras Provinsi Jambi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adinda-adinda semua menjadi pemimpin pada masanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya tadi kita dengarkan bersama tausiah subuh yang akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustaz Umar Muslim Ajar Muslim MM. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Jambi, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda, kemudian seluruh Bapak Ibu para staf ahli, Bapak Ibu para asisten, serta Bapak Ibu kepala OPD, serta seluruh para sekretaris OPD, Bapak Ibu Kabin, serta seluruh tim yang datang dari Jambi. Ada Pak Ketua Dewan Masjid, ada Ketua Pejuang Subuh, serta ada Ketua BKKI, kemudian Ketua MPI Majelis Penceramah, serta seluruh ormas-ormas Islam yang hadir, serta seluruh tim yang datang dari Provinsi Jambi ke sekolah Fitras ini. Kemudian lebih khusus yang kami hormati seluruh keluarga besar SMA 3 Teras ini, semua unggul, Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah,
kemudian seluruh anak-anak kita, generasi penerus bangsa, adik-adik, ya Allah, semoga yang hadir dalam majelis rahmat ini, majelis ilmu ini, majelis silaturahmi, semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah berkahkan dunia akhirat. Amin. Ya Allah. Bapak Ibu, maksud akhir dari kita berbuat baik itu jumhur ulama menjawab adalah makbuliyat, diterimanya sebuah kebaikan, diterimanya sebuah amal, apapun itu. Kita langkah pertama datangnya kita ke masjid ini pada pagi hari ini, bisa lebih dari 100 orang ini pagi ini. Langkah pertama kalau datang karena Allah dia datang, maka langkah pertama saja sudah Allah hargai pahala. Allah. Langkah keduanya Allah gugurkan dosa. Langkah demi langkah ke sini supaya jumlah langkah Allah angkat derajatnya. Asalkan ikhlas karena Allah, beramal seperti mengikuti tuntunan Rasulullah, kemudian terpenuhi syarat fikih masuk lainnya. Jumhur ulama menjelaskan kalau ada 3 syarat ini, ikhlas karena Allah berbuat baik, beramal mengikuti tuntunan Rasulullah, terpenuhi syarat fikih masuk lainnya, kebaikan itu insya Allah makbul, diterima oleh Allah. Semoga kebaikan kita pagi ini menjadi asbab diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Duduknya kita sekarang, orang beriman tahu persis, duduknya kita sekarang sedang disaksikan oleh Allah, sedang diketahui oleh Allah. Kemudian Allah kalau suka dengan majelis ini, Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, catat setiap hambaku yang duduk di rumahku, yang dia datang karenaku, beri pahala. Dan di akhir majelis malaikat pun berseru, kumu maghfiralakum faqbulilan sayyikum hasanah. Berdirilah orang-orang yang dalam majelis ilmu dalam keadaan Allah gugurkan dosa-dosanya dan diganti dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Orang yang salah satu, izin Pak Zenda, salah satu orang yang sukses itu adalah orang yang mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang bahagia, sukses dunia akhirat itu Allah telah ukir dalam Al-Quran. Singkat saja, ada 2 kisah besar dalam Al-Quran, Pak. Kisah orang sukses, kisah orang gagal. Siapa yang beritahu dia sukses? Allah langsung. Siapa tokoh sukses itu? Seluruh para anbiya, seluruh para nabi Allah ridhoi. Para sahabat Nabi turun wahyu Al-Quran, radhiyallahu anhu, Allah ridho dengan sahabat Rasulullah. Para tabi'in soleh sedikit sampai sekarang pun ada hamba Allah yang sukses di sisi Allah. Allah ridhoi dia. Ilmu Allah yang tahu. Kita dianjurkan bersangka baik saja. Kemudian ada tokoh gagal. Kita tak boleh bilang orang gagal kecuali Allah langsung dalam Al-Quran mencantumkan namanya, dia gagal. Fir'aun hidup di zaman Nabi Ibrahim, Fir'aun gagal. Kemudian Haman juga gagal, ada namanya dalam Al-Quran. Namrud juga gagal. Yang terdekat dengan kita adalah paman kandung Nabi, adalah Abu Lahab. Turun satu surah menyebutkan namanya, dia tokoh gagal. Kenapa dia gagal? Karena Fir'aun, Namrud dan Abu Lahab, dia tak mau taat pada Allah, dia tak mau taat pada Rasul utusan Allah. Keponakan kandungnya yang diutus oleh Allah menjadi nabi oleh Abu Lahab dimusuhi dan akan dibunuh olehnya. Kemudian kenapa dia juga tidak gagal? Tak mau taat pada Allah, tak mau taat pada Rasulullah, dan saking lupa dirinya. Di antara mereka ada yang mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan, Namrud mengaku Tuhan. Lalu kita ajukan pertanyaan, kenapa tokoh sukses para nabi? Nabi Muhammad sukses menjadi pemimpin di surga, pemimpin terbaik Rasulullah, suami paling teladan Rasulullah.
Panglima terbaik Rasulullah, ayah paling teladan, paling bagus bagi anak-anaknya Rasulullah. Penceramah terbaik bukan kami, penceramah terbaik Rasulullah, dai terbaik itu Rasulullah. Rasul hatinya mulia sekali. Ini adalah manusia paling mulia. Rasul menginginkan semua kita yang hadir dan seluruh umatnya, kalau bisa semuanya menjadi penghuni surga. Inilah risau Rasul dalam ceramah. Kemudian Rasul menginginkan semua yang hadir kalau bisa selamat, satu pun tak ada dibakar dari api neraka, dalam api neraka. Dan Rasul menginginkan semua umatnya kalau bisa ati Allah wa ati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Inilah kunci mereka Allah ridhoi dan sukses. Kenapa Nabi sukses? Para Nabi sukses, para sahabat sukses, karena mereka sungguh-sungguh taat pada Allah, sungguh-sungguh taat pada Rasulullah, dan mereka bersama Rasul iman terbaik, orang paling bertakwa Rasulullah, dan mereka pun sungguh-sungguh taat oleh amri ikut taat kepada pemerintah di antara mereka, pemimpin di antara mereka, selagi mereka hati Allah hati Rasul. Bapak Ibu, orang yang tenang adalah orang yang diberi ketenangan oleh Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang dibahagiakan oleh Allah. Orang yang sukses adalah orang yang dibantu sukses oleh Allah. Wa tudhillu man tasha' wa tu'izzu man tasha'. Kemudian orang yang nanti ending hidupnya sukses dunia akhirat adalah orang yang dunia ini punya Allah, akhirat punya Allah. Orang yang Allah ridhoi dialah orang sukses dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, berkenaan dengan SMU ini, izin Baginda atas takdir Allah, rezeki dari Allah, saya juga mengasuh pondok pesantren yang kebetulan anak-anaknya juga nginap. Saya hamba Allah yang berpendapat dan menyaksikan salah satu proses pendidikan terbaik bisa kita uji adalah ketika proses pendidikan itu anak muridnya nginap, anak muridnya bermukim. Itu adalah proses pendidikan terbaik. Kita bisa lihat nilai akhlaknya secara utuh. Bapak, Ibu dan anak-anak, ini Allah takdirkan menjadi SMU unggul, salah satu SMU terbaik. Apakah kalian akhlaknya akhlak unggul? Apakah kalian unggul dalam pandangan Allah? Apakah jebolan dari SMU ini nanti menjadi jebolan terbaik berguna untuk agama bangsa dan juga keluarganya? Inilah sebenarnya salah satu ya masyarakat sama, wahai para pemuda, insyaallah Pak Gubernur kita melalui Pak Sekda telah bahas ini. Saya sempat lihat tadi salah satunya Profesor Ustadz Abdul Somad. Siapa itu pemuda? Insyaallah pemuda itu ya masyarakat sahabat, wahai para pemuda, itu umur dia dari umur balik mulai masuk balik sampai dengan 50 tahun umur. Dan pemuda itu dipanggil dengan dua umurnya yang muda, seperti anak-anak semua ini adalah pemuda dan pemudi, pelajar. Dan bisa saja yang bapak-bapak yang kami hormati yang hadir para undangan yang di bawah umurnya 50 tahun, dia memang sudah tua tapi semangatnya masih muda. Dia adalah seorang pemuda, masya Allah. Kita dua-duanya semoga Allah beri berkah kita. Para pemuda dan semangat yang muda Allah beri muliakan. Masya Allah. La tadayu yaumal qiyamah illa arba'atu su'alin. Sebelum melangkah kaki hamba Allah melangkah di hari kiamat nanti, kecuali Allah akan tanya dia arba'atu su'alin, 4 pertanyaan. Nabi sebut Pak. Pertama, an umrihi, Allah akan tanya umur kita, bima abnahu, untuk apa dihabiskan ini umur, untuk kebaikan kah, untuk amal kah, atau sebaliknya. Yang kedua, an sababihi bima ablahu, Allah akan tanya masa mudamu, untuk apa masa mudamu dihabiskan. Bapak-bapak seluruh hadirin, Allah cinta dengan bapak-bapak yang Allah takdirkan
yang sudah beri berkah umur, sudah tua, rajin ibadah. Namun Allah lebih suka lagi, lebih mencintai anak muda rajin ibadah. Saya selalu katakan, anak muda yang hebat, keren itu bukan yang ngebut-ngebut. Saya pernah pastikan pesawat Garuda jam 5 kurang dengan pesawat pertama. Jadi harus berangkat jam 3 dari Jakarta, jam 3 subuh. Ya kena masuk taksi, baliklah, ya kan, tidur dikit. Rupanya taksi itu stop di depan mau masuk pintu tol. Kenapa Pak stop Pak taksi? Bapak lihat lagi. Saya lihat, sekali saya lihat mau berjalan tol besar itu jam 3 malam di stop oleh para pemuda. Dia sungguh-sungguh capek jam 3 malam, menghalangi orang berjalan lalu lintas jalan. Sungguh-sungguh pula dia halangi jalan itu untuk buat trek kebut-kebutan. Saya bilang ada orang sungguh-sungguh dalam kebaikan, ada orang pemuda sungguh-sungguh dalam hal lalai dan tidak ada untungnya. Stop semua mobil, stop. Masya Allah. Lalu dia selesai dia lebih kurang 10 menit, barulah 19 menit baru kita bisa lewat orang macet jam 3 malam. Sampai jam 3 malam seharusnya para pemuda tahajud, para pemuda baca Quran, para pemuda berbuat baik, namun dia menghalangi jalan orang. Apa yang salah? Jalan berpikirnya yang salah. Allah suka dengan orang tua rajin ibadah, namun Allah suka pula dengan pemuda yang rajin ibadah. Pemuda lah nanti kita lihat Andalusia. Allah takdirkan Andalusia dipimpin oleh seorang pemuda, yaitulah Tariq bin Ziyad. Kita lihat sahabatun al-awwal, orang awal membela Nabi. 30 orang yang belajar di rumah Arqam bin Abi Arqam, orang awal masuk Islam. Zubair bin Awwam, Ammar bin Yasir. Sebagian besar 60% para pemuda, bilang berapa para pemuda yang membela Nabi dalam memperjuangkan agama. Dan Insinyur Soekarno, presiden kita, juga mengucapkan berikan saya 10 pemuda, saya akan merubah dunia. Dan memang benar-benar ketika para pemuda atau semangatnya muda dan dengan SMU unggul di atas inilah mudah-mudahan kita unggul dalam semuanya. Amin. Kemudian Bapak Ibu, kita harus terima kasih kepada hamba Allah mantan Gubernur Jambi Bapak Abdurrahman Slempi yang menggagas kebaikan ini. Mandalla ala khairat falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa membuka satu kebaikan, selagi kebaikan itu berjalan, Allah alirkan pahalanya untuk dia. Yakinlah Bapak, orang sukses adalah orang ketika dia meninggal mengalir pahala untuk dia. Ini Bapak-bapak ini, kalau saya bilang ini SMU terbaik dalam salah subuh hari ini. Kita bisa survei, ajaklah Satpol PP, polisi, semua masjid Provinsi Jambi hari ini, Provinsi Jambi saya bisa bersaksi. Mana anak SMU terbanyak sholat subuh pagi ini? Ialah SMU Sekian Teras. Anak SMA yang berulang dari rumah, wallahualam subuh di masjid. Dan kita lihat jujur katakan, isi masjid di sudahlah sholat tarawih, sholat 5 waktu. Jujur kita katakan isinya adalah bapak-bapak yang sudah mempersiapkan bekal akhirat yang sudah tua ataupun anak-anak kecil yang belum balik ke sini. Para pemuda di mana? Pemuda hidup dalam kelalaian. Masya Allah, kalau ini tidak. Kita lihat salah satu kitab, kitab tertua yang ditemukan bisa sekarang menurut Ustaz Abdul Somad, Al-Kitab Al-Muwatta, kitab karangan Imam Malik. Itu kitab paling tua, paling lusuh, bisa dilihat sekarang. Salah satunya ya. Apa tertulis di situ Pak? La yuslih hadzal ummah illa bima salih awwaluha. Imam Malik berpendapat, imam mazhab, salah satu imam mazhab, ulamanya para ulama, la yuslih hadzal ummah, tidak akan bisa kamu perbaiki ini umat, kamu Islam ini umat tidak akan bisa, illa bima salih awwaluha, kecuali kamu memakai metode bagaimana dulu Nabi mengislah umat, bagaimana Allah dan Rasulnya membimbing dan merubah umat. Sistem itulah yang harus dipakai. Apa poin pentingnya? Allah membimbing Nabi dengan wahyu, membimbing umat dari masjid. Nah, gubernur kita
membuat gerakan kembali ke masjid Subli subuh keliling. Ini gubernur pertama untuk provinsi Jambi. Kalau Merangin, Bupati Merangin, beliau dari Merangin. Membuat kita hari ini Allah gugurkan dosa-dosa. Orang yang merakatai di pembelas subuh, orang yang 2 rakaat sholat sebelum subuh dari khairun minadun Allah kasih pahala lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Dan buat gerakan kembali ke masjid, memakmurkan masjid. Masya Allah, Bapak-bapak, ini adalah sejalan dengan bimbingan wahyu Al-Quran, membangun umat dari masjid. Dan saya berharap kepada Bapak kepala sekolah, ya kan, semoga Allah pilih Bapak kepala sekolah membawa kebaikan kepada ini. Tidak hanya, maksudnya ini, semua SMA ini ada SMA yang Allah ridhoi. Kita tarik pangkal lagi, ilmu yang berkah itu yang bagaimana? Jujur harus kita jawab, Pak. Ini adik-adik semua jujur. Kita bisa diskusi tentang ini. Ilmu yang berkah menurut jumhur ulama, dengan dituntut itu ilmu, orang yang menuntut itu tambah taat pada Allah. Dengan dituntut itu ilmu, dia tambah takut pada Allah. Dengan dia menuntut ilmu untuk S1, S2, S3, dia tambah taat, tambah rajin kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Ketika ilmu itu dia tuntut berubah sikap menjadi lebih baik, lebih taat, lebih ibadah, lebih akhlak, itulah ilmu yang berkah. Tapi kalau dia tuntut ilmu itu membuat dia tambah jauh dari Allah, sebelum dia tuntut ilmu itu dia sholat, malah dia berani tinggalkan sholat, malah dia berani melawan Allah. Ilmu yang dia tuntut sebenarnya qolilul barokah, tidak berkah atau sedikit berkah. Menurut jumhur ulama, bagi yang sependapat, semoga dengan kita tuntut itu ilmu, kita bertambah dekat pada Allah, tambah takwa pada Allah. Salah satunya panggilan azan saja. Panggilan azan. Jujurlah, ceramah terbaik bukan saya, Pak. Kita harus jujur katakan bahwa handphone kita 25 kali dalam sehari berbunyi, Pak. Harus jujur di hadapan Allah. Handphone kita di jok motor kita ambil, Pak. Ambil handphone Bapak, di jok motor kita. Atau kita datangi di kantor baju kita ambil. Di mana? Kita ambil handphone berbunyi 25 kali, 50 kali bunyi telepon kita ambil. Masjid Allah memanggil kita 5 kali sehari. 5 kali sehari Allah panggil kita. Allah rezeki dari Allah, bumi Allah, udara Allah, anak-anak Allah kasihkan, kekayaan Allah kasihkan, semua Allah titip, Allah pinjam negara kita, Allah minta kita sembah 5 menit saja. Orang yang mendahulukan Allah, Allah akan dahulukan dia. Orang yang membantu agama Allah, dengan dia menyiarkan agama Allah, Allah akan bantu dia. Dan para pemuda yang hari ini sholat subuh berjemaah ini, semoga menjadi pemuda terbaik penerus bangsa. Amin. Mudah-mudahan harta terbaik. Saya lupa tadi. Mudah-mudahan SMU ini bukan saja unggul dalam hal prestasi keduniaan dan kependidikan, juga unggul dalam hal keagamaan, unggul dalam akhlak, unggul dalam ketika azan memandang. SMU ini duluan tamat dari SMA ini, azan dia pulang ke rumah libur, pas azan ya ke masjid. Inilah sebenarnya buah besar yang Allah ridhoi bagi kepala sekolah. Saya harus jujur katakan, dan ini real Pak Leka, real Pak Kadis Pendidikan. Saya dulu ketua tim penilaian UKS. Saya datang, waktu saya di Biro Kestra, saya datang ke salah satu sekolah. Saya tanya ke Pak kepala sekolahnya, berapa siswanya Pak? 1.400 SMU baik, salah satu SMU. Zuhur kami masih di sana. Kami penilaian dari pagi sampai zuhur, sampai jam 2. Zuhur karena azan, karena saya tua tim. Jakarta itu kita bawa kebaikan. Saya bilang sama anggota tim, kita sholat zuhur dulu. Sholat zuhur lah mungkin sekolah kita. Bapak tahu yang sholat zuhur itu berapa? Mata kepala saja. Tidak sampai 20 orang yang sholat zuhur di sekolah itu. Saya diskusi sama Pak Kepala Sekolah. Kenapa ada sholat zuhur Pak anak-anak? Kan anak-anak kita. Yang mau silahkan, yang tidak mau ya Pak. Itu bukan jawaban bijak Pak Kepala Sekolah. Maukah Pak Kepala Sekolah hari ini dapat pahala 1.400 pahala? Bagaimana caranya Pak Ketua Tim? Mumpung dia menghargai kita, karena Ketua Tim kan? Ya kan? Maukah? Besok Senin upacara Pak Kepala Sekolah mimpin. Wahai semua guru majelis guru,
semua anak-anak siswa itu masjid kapasitasnya 8 kelas. 8 kelas semua, saya cek 8 kelas semua. Saya harap ketika azan mengumandang semua 8 kelas 1 semua sholat bergilir. Majelis guru saya minta pimpin sholat berjamaah, bukan perintah kepala sekolah, perintah pencipta kita Allah. Bela Allah, Allah akan bela kita. Allahu Akbar. Lalu kepala sekolah pun orang baik, Pak. Woi, bagus tuh Pak Ketua Tim, bagus tempat kita tidak tahu lagi itu kan. Tapi setelahnya saya telepon memang salah satu guru, alhamdulillah dia orang baik, memang dia laksanakan. Asbab pidato dia 1 kali. Selagi saya sama sekolah, semua sekarang semua berjamaah zuhur. Orang tua akan tambah percaya dengan sekolah itu. Saya sekolahkan anak ke situ, anak kandung saya zuhur berjamaah. Bayangkan kalau anak kandung saya sekolah di SMA itu, anak saya zuhur tidak sholat. Ya pernah pulangkan waktu sebelum COVID kan, sebelum COVID acara ya. Saya nilai sebelum COVID. Pulangkan yang sampai jam 3-an. Maka zuhur dia tidak sholat, kalau dia tidak sholat. Tanggung jawab guru lah memberi teladan itu. Nah, semoga Allah beri hidayah pada kita. Semoga Allah pahamkan kita. Amin. Dunia yang sementara ini mudah-mudahan menjadi mazaratul akhirat, ladang persemaian akhirat. Saya tutup sikat ini. Orang yang sukses adalah orang yang akhir hayatnya husnul khotimah, Pak. Bapak, setinggi apapun pangkat jabatan kita, demi Allah, Allah tak nilai di awal hidup kita, Pak. Sukses manusia bukan pada pangkat dan jabatan, mulia manusia bukan pada pangkat dan jabatan, mulia manusia bukan pada tempat dan cantik dia. Yang sebut bukan saya, Nabi. Inna Allah la yanzuru ila aswarikum, Allah tak ukur rupa kamu, Allah tak ukur jasad kamu putih jadi bagi Allah sama. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum, Allah ukur hati kamu, hati yang bertakwa, hati yang taat, hati yang berbuat baik, hati yang membuka kebaikan. Di sisa-sisa umur kita berbuat baik. Betul gubernur kita, pemimpin kita mau mendorong kita berbuat baik, kita dukung, kita bersyukur pada Allah. Selalu sampaikan Pak Sekda, Pak Kadis, Allah sedang sayang dengan Jambi. Bukan sayang untuk ulama dalam kitab. Kalau Allah sayang dengan sebuah negeri, Allah akan berikan di negeri itu pemimpin yang adil, pemimpin yang suka agama, pemimpin yang memuliakan ulama. Kalau Allah dan uji negeri itu, Allah hadirkan pemimpin zalim. Pemimpin zalim. Nah, sekarang kita buka mata hati karena Allah. Saya tidak bahas politik karena Allah. Saya suka karena Allah. Pemimpin kita mendorong kita sholat subuh, membangun masjid. Saya dulu di Biro Kesra itu Pak, anggaran Biro Kesra itu dulu 10 miliar, 12, rekonstruksi sempat dikurangi 10 miliar dulu Pak. Bapak tahu anggaran Biro sekarang kan? Hampir 90 miliar. Ini kebijakan uang rakyat yang dari pajak dibantu agama Allah, pesantren, masjid, satu desa, satu habis Quran, membantu masjid. Artinya apa? Ini perhatian terhadap agama Allah, perhatian terhadap pesantren, perhatian terhadap pendidikan. Saya lihat tadi ini kan pendirinya Abdul Rahman Saidi, semua sampaikan tadi ini kebaikan Abdul Rahman Saidi Gubernur Jambi. Makanya kebaikan ngalir pada beliau. Dan saya pernah dengar langsung dari Pak HBA, ayah saya, bapak saya itu 2 orang, selain ayah kandung. Selain ayah kandung, itu bapak saya itu 2 orang. Amir. Siapa Pak HBA? Pertama Abdul Rahman Saidi, itu saya anggap bapak selain ayah kandung. Apapun kata dia saya taat. Yang kedua Pak Hasim, itu bapak saya, 2 orang ini saya anggap bapak selain ayah saya. Abdul Rahman Saidi mendiri di sekolahan. Kemudian HBA juga menjaga ini sekolahan. Dan salah satu ayah selain ayah kandung Pak Gubernur kita adalah Pak HBA. Dia anggap sebagai ayah, ya kan? Dan Pak Gubernur kita peduli dengan sekunder keras ini adalah bagian pendiri dari ayahnya, ayah dari ayah yang dianggap dalam hal kebaikan, bapak kebaikan. Artinya dia peduli tanggung jawab seorang anak. Saya buat pesantren Pak, sudah berjalan putra putri anak yatim gratis di pondok saya. Bapak, saya meninggal, saya pesan wasiat pada anak tertua saya. Anak tertua saya sudah habis Quran. Nah, kalau nangis ya Pak, kalau Abi meninggal, nah, Abi tak minta banyak nak. Teruskan pondok itu menjadi amalan mengalir untuk Abi nak. Tapi tak pada anak begitu. Saya tak minta banyak, tapi tak banyak tinggalkan harta. Abi tinggalkan pesantren. Semoga itu mengalir untuk Abi. Amin. Bapak,
Ini sebenarnya pesantren ini jangan sekadar belajar, unggul dalam keduniaan dan pendidikan saja, tapi unggul dalam agama dan kebaikan, unggul dalam berjemaah. Amin. Lebih kurang saya mohon maaf, ya kan? Itulah yang mampu saya sampaikan. Kita belajar menyampaikan karena Allah dan serta aja yang menuju. Semoga Allah beri hidayah dan paham kita. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saudara yang kami hormati, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri acara ini dengan pembacaan doa, kami mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sesuatu kata-kata kepada Bapak kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini tanggal 3 Juni 2022. Alhamdulillah kita ditakdirkan bertemu di Masjid Komplek SMA Negeri Tidang Teras dalam acara subuh berjamaah. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jambi yang dalam ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Bapak Kepala OPD di lingkungan Pemprov Provinsi Jambi, Bapak Stafari, Bapak Asisten Kepala Biro, dan juga Bapak Ketua Dewan Masjid Provinsi Jambi, kemudian Bapak Imam kita dan juga Bapak Tawir dan Bapak beberapa kita Bapak Ustaz Amir Hussein. Selanjutnya kepada teman-teman pamong, majelis guru dan tenaga pendidikan dan anak-anakku siswa SMA Negeri Tidang Teras yang dibanggakan. Sebelumnya seperti tadi kita dengar sama-sama bahwa sekolah ini dirintis dan digagas oleh almarhum Bapak Haji Abdurrahman Sayuti. Oleh karenanya kami mengajak bersama-sama pada kesempatan ini, mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Ila hadirul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan liruhi Bapak Haji Abdurrahman Sayuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, tenang dulu. Amin. Semoga dengan kita mengirimkan Al-Fatihah, beliau dilapangkan dalam kuburnya, diberikan kedamaian dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya memperkenalkan diri. Saya Karnama, baru masuk bulan kedua di SMA Negeri Tidang Teras ini. Dan sebelumnya saya adalah Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi. Dan sebelumnya dari tahun 2017 sampai 2020 diberikan amanah oleh Gubernur Jambi waktu itu untuk merintis ataupun membuka SMA Negeri 12 Kota Jambi yang ada di STM. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah saya berada di SMA Negeri Tidang Teras ini memang berat untuk kami jalankan, tetapi saya yakin dengan dukungan semua pihak, keluarga besar SMA Negeri 1, SMA Negeri Tidang Teras, kemudian dari pemerintah Provinsi Jambi, baik itu dari Bapak Gubernur, dari DPR maupun dari Dinas Pendidikan, kami merasa yakin bahwa SMA Negeri Tidang Teras ini bisa lebih baik lagi. Amin. Dan saat ini kami sedang melaksanakan tahapan
penerimaan peserta didik baru. Oleh karenanya kami mohon bantuan dan juga dukungannya untuk sama-sama mengawal dan melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru ini agar berjalan dengan baik. Amin. Kemudian setelah kami mencatat beberapa data-data yang ada di sekolah ini, maka kami merumuskan untuk membuat suatu jargon sekolah ini sebagai sekolah merdeka. Merdeka adalah suatu akronim. M yang pertama adalah mandiri. Jadi kami ingin menjadikan sekolah ini peserta didiknya menjadi peserta didik mandiri. Kemudian E-nya adalah elaborasi. Insya Allah anak-anak kami akan bekerja secara tekun dan cermat. Kemudian religius, dan inilah salah satu bentuk dari kegiatan religius di sekolah kami. Setiap waktu sholat anak-anak harus sholat di masjid ini, dan awalnya memang harus dipaksa. Sehingga kita katakan kepada anak-anak kami bahwa paksaan akan menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi suatu karakter. Kemudian D-nya adalah disiplin, dan itu merupakan ciri khas daripada SMA Negeri Tidak Keras, karena masyarakat di luar sana menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah ini karena dikenal dengan disiplinnya. Kemudian E-nya adalah empati. Kami ingin membangun bahwa anak-anak kami adalah anak-anak yang tidak hanya sekedar simpati, tapi juga empati dan bagaimana membantu memecahkan suatu permasalahan yang ada di lingkungannya. Kemudian K-nya adalah kolaborasi, bahwa tidak ada sesuatu kegiatan yang bisa berjalan dengan baik tanpa berkolaborasi satu sama lain. Dan yang terakhir adalah A, adalah aktif. Kita akan menuntut anak-anak kita menjadikan anak-anak kita sebagai siswa yang aktif dimanapun, baik itu di sekolah maupun di masyarakat nantinya, karena cepat atau lambat anak-anak kita adalah akan turun di masyarakat, baik itu masyarakat pada umumnya maupun masyarakat pekerjaan. Kemudian selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Gubernur untuk melaksanakan subuh bersamaan di sekolah kami, dan kami mohon maaf jikalau dalam sambutan kami kurang berkenan di hati Bapak Gubernur dan Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang hormati, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya sebuah kata dari Bapak Kepala Sekolah SMA Tidak Keras yang kita cintai ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara kita pada subuh ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan siswa-siswi ini bisa menjadi pemuda hari ini adalah pemuda untuk masa yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk izin foto sama siswa Pak, semua Pak, rame-rame Pak.